Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin berkomentar di video saya ini, insya Allah saya yakin ini masih belum membaca buku tesis Kiai Imaduddin dan melakukan pencocokan perbandingan dengan kitab-kitab nasab, sehingga apakah sesuai cocok dengan kitab nasab dengan kaidah-kaidah nasab. Ini bukan bukan meremehkan, hanya husnudzon saja. Ini yang komen ini, saya yakin ini belum membaca bukunya. Ingat, hadzal ilmu dinun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Hadzal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Karena ilmu ini adalah agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, telitilah dari siapa kita mau mengambil agama kita. Kalau sembarang orang kita percayai dalam masalah ilmu agama, maka secara tidak langsung kita sudah merusak ilmu agama kita, sudah merusak agama kita sendiri. Jadi hati-hati. Sehingga di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau berkata, yalzamul ihtiyatu fi akhdhil ilmi. Wajib berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudh min ghairi ahlihi. Maka janganlah kita suka mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Kiai Imaduddin itu bukan ahli di dalam ilmu nasab. Di dalam bidang nasab bukan ahli. Kalau tahu iya, pembaca lah, seperti halnya ya kita pembaca. Karena dia hanya sekedar pembaca, ya bukunya baca, takut banyak yang tidak sesuai. Kalau kita mau membaca, insya Allah kita akan menemukan ketidaksesuaian, banyak ketidaksesuaian di dalam buku tesisnya, dan hanya potongan-potongan ibarat saja yang dibawakan. Banyak yang disalahartikan. Coba kalau tidak percaya baca. Saya sudah baca lebih dari 3 kali saya membacanya. Iya. Sehingga saya bisa membuktikan mana yang tidak sesuai dengan kaidah nasab. Mana yang disamarkan artinya. Jadi perkataan Kiai Hashim Asy'ari ini sebenarnya bukan tanpa dasar ya. Beliau membawakan perkataan Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Di sini Imam Malik berkata, la tahmilil ilmah min ahlil bidah. Jangan kalian mengambil ilmu, satu. Jangan kalian mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Yang kedua, wala tahmilhu amman la yu'rafu bittalab. Jangan kita suka mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas dari mana belajarnya. Tahu kan ya? Iya. Yang jelas, ihtiyat di dalam ilmu agama, di dalam kita mengambil ilmu agama itu harus berhati-hati. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kita tidak tahu. Kalau kita sudah tidak merasa tidak tahu, ya sudah bertanya pada ahlinya. Masalah nasab, kita buka kitabnya, pelajari kitabnya. Ketika datang yang katanya sebuah tesis, maka kita baca tesisnya, bandingkan dengan kitab-kitab yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Baca terus, rujukannya dari kitab apa, lihat rujukannya. Apalagi sekarang kitabnya tidak usah beli kalau tidak punya uang, cukup membeli paket dan download kitabnya. Itu Kiai Imaduddin kan banyak yang kopas-kopas dari Google itu. Iya. Ya meskipun saya sendiri kalau kitab-kitab nasab itu ya ikut langkah dia lah.
Yang kedua itu. Yang ketiga, wala amma yakdzibu fi hadisin nas, jangan kita suka mengambil ilmu dari orang yang ketika berbicara suka berbohong. Wa in kana la yakdzibu fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang itu tidak berbohong di dalam meskipun orang itu berbohong bukan di dalam konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebohongan-kebohongan itu insya Allah kita sudah tahu kalau kita memang mau mencari kebenaran. Ya entah kalau memang kebenaran itu tidak mau kita cari. Jadi ada kebenaran, ada pembenaran. Kalau dalam debat itu ada yang mencari kebenaran, ada yang mencari kemenangan. Kalau kebenaran itu bidalil, agama ini adalah dalil. Ketika bicara agama kita butuh dalil, bukan asumsi. Ya terserah. Yang penting ini konteks ilmiah ya, sehingga kita bisa mengkritik, kita bisa menjelaskan mana letak kesalahannya, mana letak yang tidak salah, mana yang salah. Apalagi salah semua umpama. Ya. Semoga kita oleh Allah selalu dijaga iman kita, kepercayaan kita, ikutnya kita pada pendahulu-pendahulu kita.